sekedar kita dengar, tapi mau kita bagikan kepada yang lain. Teman-teman kita, untuk keluarga kita, biarlah sama-sama kita diperlengkapi. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Saudara sekalian, kita pada hari ini mempunyai pelajaran dengan sebuah judul Siapakah Yesus. Karena sangat penting, kalau saudara salah konsep mengenai Yesus, maka saudara engkau ke bawah sampai ke akhir hidupmu, engkau akan melenceng. Jadi ini pengertian sangat penting, seperti kita mau membangun rumah, maka saudara fondasimu mesti jelas. Kalau fondasi kita tidak jelas, maka rumahmu akan pelan-pelan jadi miring, ya kan. Kalau jadi menara Pisa masih mendingan, ya kan. Tetapi ini takutnya roboh. Nah, saudara, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya kami mempunyai pengertian siapakah Yesus yang benar. Supaya kami mempunyai konsep siapakah Yesus yang benar, supaya kami ke bawah dapat
menerima Injil yang benar. Dan pada akhirnya kami menjadi anak Tuhan yang benar, kami menjadi umat Tuhan yang benar, kami menjadi umat pilihan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita tentang Yesus ini, saudara mesti mempunyai konsep yang benar. Nah, kita ambil daripada Matius pasal 16, saya akan bacakan di sini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi waktu itu Yesus ngomong kepada muridnya, ya kan, kata orang siapakah aku ini, kan maksudnya tadi. Kata orang siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu A besar itu adalah Yesus. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan yang kedua Elia, ada yang mengatakan pula Yeremia, ada yang mengatakan lagi salah seorang dari para nabi. Lalu kita lihat ayat ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka. Maksudnya murid, ini hanya murid, tadi yang pertama adalah apa kata orang. Tetapi sekali ini Yesus katakan apa katamu, siapakah aku ini. Jadi ini dia tanya kepada murid. Padahal orang yang di luar itu pun juga murid, ya kan. Cuman Yesus memperhatikan memilih 12 ini. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus menjawab, engkau adalah juru selamat, anak Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Nah, lalu kita masuk lagi ke 17, kata Yesus kepadanya, kepada murid, apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga, yang di surga. Jadi kata Yesus, engkau bisa mengatakan itu karena Bapakku yang ada di surga mengatakannya kepada engkau. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maksudnya begini, karena engkau adalah murid aku, maka di atas batu karang ini, maksudnya batu karang yang teguh, aku akan mendirikan. Perhatikan di sini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang mendirikan jemaat adalah Yesus, karena Yesus yang mendirikan gereja, alam maut tidak akan menguasai. Jadi kalau gereja itu dibangun dan didirikan oleh Yesus, bukan oleh manusia, maka alam maut tidak akan menguasainya. Jadi artinya gereja itu umatnya adalah dia mesti sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Nah, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, kita lihat dalam penjabaran ini ada 3 hal. Ada 3 hal yang akan kita lihat dalam dialog ini. 1 adalah pengertian siapakah Yesus. Nah jadi tadi waktu Yesus mengatakan kepada muridnya, kata orang siapakah aku ini nih. Nah saudara, mereka sudah jawab, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebetulnya kalau kita boleh mengidentikan atau menggolongkan, itu adalah kegerakan, keadilan sosial, dan kesuksesan. Jadi berarti siapakah Yesus? Menurut Yohanes Pembaptis, maka kalau engkau katakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, maka tidak heran engkau akan mengejar kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Maka tidak heran di dalam engkau sudah terkonsep engkau akan mengejar keadilan sosial, yaitu bagaimana kita memperhatikan
sosial kepada masyarakat ini. Yang lanjut mengatakan engkau adalah Elia. Nah, Elia saudara itu adalah satu kegerakan dalam gereja, mujizat demi mujizat. Jadi gereja itu akan menekankan mujizat demi mujizat. Bahkan kalau engkau perhatikan, mujizat adalah Yesus mau dijadikan raja roti, itu juga mujizat itu. Dan juga saudara, Yesus adalah berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Ada yang mengatakan lagi bahwa engkau Yesus adalah Yeremia. Yeremia artinya suatu kegerakan, suatu dorongan dalam gereja itu bahwa kita mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi ada kekuatan batin termasuk kesembuhan. Jadi saudara, dia mendapatkan suatu kekuatan batin bahwa ketika aku doakan yang sakit akan sembuh. Nah, disinilah kalau kita perhatikan terjadinya keanehan. Nah, saudara, yang keempat, mereka mengatakan bahwa engkau adalah salah satu nabi. Nah, nabi artinya melambangkan kegerakan legalisme. Jadi ada gereja yang menetapkan legalisme, rutinitas, bukan doktrin, rutinitas liturgi. Jadi liturginya mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Jadi adanya keliturgian atau legalisme. Nah, saudara, memang tidak ada dalam ayat tadi, tetapi kalau kita lihat dalam Kisah 1 ayat 6, bangsa Israel mengharapkan Yesus adalah memulihkan kerajaan di Israel. Karena pada waktu itu Israel masih dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka mengharapkan Yesus, engkau adalah memulihkan kerajaan Israel. Jadi saudara, pengertian zaman dahulu adalah 5 pengertian. Tetapi kita lihat ada satu lagi pengertian, yaitu Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau siapakah aku? Maka Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, pada hari ini dalam gereja ada 6 pengertian. Saudara perhatikan ini, ada 6 pengertian. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai orang Kristen, walaupun gereja saudara sudah diajari, tetapi dalam hidupmu ini terjadi ada 6. Ada 6 golongan pengertian saudara. Ada yang datang ke gereja untuk dapat berkat. Ada itu. Ada yang datang ke gereja untuk aku dapatkan kesembuhan. Ada yang datang ke gereja ya macam-macam. Nah saudara, akhirnya saudara, yang mana yang benar? Jadi maksud saya adalah kita mau mengarahkan supaya saudara jangan salah. Nah, kita lihat dalam dialog Matius 16 ini, kita lihat. Jadi sekali lagi bahwa pada hari ini nih, pengertian siapakah Yesus ada 6 golongan. Jadi 6 golongan, saya harapkan saudara jangan salah mempunyai pengertian konsep siapakah Yesus. Tujuan kami adalah supaya saudara semua kita menjadi seperti Yesus. Dia berani mengaku bahwa Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara, pengertian yang kedua, kalau saudara salah konsep tentang Yesus, saudara engkau akan mengikuti Injil. Tetapi kami arahkan ini di sini supaya saudara mengikuti Injil yang benar. Kenapa ada Injil yang benar? Kalau dikatakan Injil yang benar, berarti ada Injil yang palsu. Jadi saudara, kalau engkau ikuti Yesus yang palsu, maka engkau akan mengikuti Injil yang palsu. Kalau engkau ikuti Injil yang palsu, maka engkau akan menjadi jemaat yang palsu. Maka gerejamu gereja palsu, pendeta juga palsu, jemaat juga palsu, dan kemudian kalau meninggal masuk ke mana? Ya surga-surgaan, ya kan, surga palsu yang jelas. Nah maksud saya adalah kita jangan salah, bisa katakan amin. Coba katakan kiri dan kanan, kita jangan salah arahan. Jadi saudara, kita akan lihat di sini. Injil yang lain, Galatia, saya tidak buka, saudara nanti buka di rumah, saudara bisa catat di sini. Di dalam Galatia dijelaskan kenapa kamu mudah sekali mengikuti Injil yang lain. Kenapa? Paulus sudah beritakan Injil kepada kamu. Paulus katakan, aku sudah beritakan Injil yang benar pada kamu. Tetapi kenapa kamu lekas
percaya kepada Injil yang lain. Kenapa? Dan bahkan Paulus mengatakan lagi dalam Galatia, walaupun malaikat sekalipun memberitakan Injil, kamu jangan percaya. Bahkan kamu terkutuklah kalau kamu ikuti Injil yang dibuat oleh malaikat. Saudara, pada hari ini nih kalau kita lihat dalam akhir zaman, waktu Yesus sudah kembali ke surga, dalam Ibrani mengatakan bahwa berita keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu dalam perjanjian lama, Tuhan memakai para nabi bangsa Israel. Jadi semua nabi Tuhan pakai hanya pada bangsa Israel, lalu Tuhan berbicara kepada nabi-nabi itu. Tetapi pada hari ini, pada akhir zaman, Tuhan tidak bicara pada nabi. Tetapi Tuhan memakai Injil yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Saudara, pelajaran ini kita akan ikuti minggu depan, akan ada sambungan dan ini ada sambungan untuk minggu depan, saudara perhatikan di sini. Nah, lalu saudara dikatakan lagi dalam Wahyu 22, 18 dan 19, bahwa ada yang menambahkan Injil itu, kata-kata, perkataan. Ada yang menambahkan kata-kata ini dalam Injil, dalam Alkitab kita, maka orang itu akan terkutuk. Juga tidak benar. Jadi Alkitab yang kita pegang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kalau dia mengatakan, oh itu ada yang nambah dan kurang, oke silakan tunjukkan pada kami mana yang asli, mana yang salah kami. Tetapi yang kami percaya dan kami pegang ada hari ini adalah Injil atau Alkitab yang kami sudah menjadi baku. Nah saudara, yang kedua, kalau saudara mengikuti Injil yang benar, kalau saudara mengikuti Injil yang benar dalam Efesus 1 ayat 13, maka dalam hidupmu akan terjadi begini. Nah, kalau saudara menjalankan Injil yang benar, maka engkau tidak akan mencari kesukaan manusia. Enggak. Injil itu tidak menyakitkan. Ada yang mengatakan Injil itu menyakitkan, menyedihkan. Aduh, tertekan aku ini, beban berat ya kan ini. Saya jawab, Injil namanya Injil berita baik. Mana ada berita baik itu beban berat, menakutkan, mengerikan, ya kan. Lalu, aduh beban berat, aku sakit ini karena Injil. Siapa ngomong saudara? Kalau engkau tidak mengerti tentang pengajaran, saudara, saya mengharapkan saudara jangan membuat istilah-istilah yang membingungkan jemaat. Karena hari ini adalah penyesatan terjadi di dalam gereja. Nah saudara, kalau kita melakukan Injil yang benar, saudara tidak akan mencari kesukaan manusia. Enggak. Di dalam 2 Timotius pasal 4, pada hari ini adalah mereka senang mendengarkan dongeng. Jemaat pada hari ini kan tertekan pada hari ini. Tambah lama manusia di bumi ini, tambah lama tambah tertekan, tambah stres. Nah itulah sebabnya mereka mau mendengarkan ya penghiburan lah kan di dalam gereja. Tetapi saudara, itu adalah mencari kesukaan manusia. Injil mesti mengatakan kebenaran. Karena Injil atau Alkitab memperbaiki tingkah laku saudara. Dan menunjukkan kesalahan lalu diperbaiki. Yang lanjut, kalau saudara mengikuti Injil yang benar, kelakuanmu sesuai dengan Injil. Jadi begini, Injil itu akan mengubah hidupmu. Injil itu akan mengubah tingkah laku saudara. Ya kan, kalau engkau sudah jadi Kristen, sudah sekian puluh tahun, bisa cuap tentang ayat-ayat ini, ayat itu, dan bahkan khotbah, konseling, dan lain-lain. Tetapi kalau tingkah lakumu tidak sesuai dengan Injil, saya jawab saudara, Injil yang mana yang engkau ikuti? Ya kan, Injil yang mana yang engkau ikuti ini? Nah saudara, kalau engkau ikuti Injil yang benar, engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Ya kan, kita sudah berubah hidup ini. Jangan, oh ini Kristen melayani. Tetapi, nah ini belum ciptaan baru. Kita lihat ayat firman Tuhan. Saya ambil dalam terjemahan sederhana ini. Yang penting waktu seseorang bersatu dengan Kristus, artinya gini, waktu saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus, dan Tuhan ada di sini, dan roh Tuhan ada di hatimu sudah diubah, dia sudah menjadi ciptaan baru.
semua cara hidup yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru itu sungguh indah. Saudara perhatikan di sini, semua cara hidupmu yang lama, ya kan, cara hidupmu yang lama itu seharusnya sudah berlalu. Tetapi kalau engkau belum berlalu, cara hidupmu masih yang lama, sudah Kristen, sudah dibaptis, ya kan, sudah melayani, bahkan jadi pendeta sekalipun, tetapi cara hidupmu yang lama tetap masih ada. Saya mau tanya ini nih, engkau ikuti Injil yang mana? Engkau ikuti Injil yang mana? Engkau percaya pada Tuhan yang mana? Yesus yang mana yang engkau sembah? Yesus yang mana yang engkau sembah? Sehingga hidupmu, cara hidupmu masih yang lama. Ya kan, tidak ada perubahan. Nah saudara, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan lagi bahwa hatinya sama sekali baru. Ya kan, hati ini sama sekali baru. Jadi saudara, kalau engkau menyembah Tuhan yang benar, Yesus yang benar, engkau akan mempunyai Injil yang benar. Ketika engkau Injil yang benar, maka itu ada akibatnya. Maka hati saudara sama sekali baru. Kita lihat di sini dalam Roma 1, Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya akan bacakan di sini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara perhatikan di sini. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil yang benar. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan kita semua. Saudara, Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan, percaya yang kuat dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang. Bukan hanya menyelamatkan, kalau kita perhatikan, dia juga, Injil ini juga mengubah hidupmu. Jadi saudara sekalian, Injil itu tidak beban berat, ya kan? Injil itu tidak menyakiti. Injil itu tidak menyakitkan engkau. Bisa katakan amin. Jadi Injil itu adalah suatu cara hidupmu yang akan berubah. Ya tentunya ada suatu pelajaran sistem lagi, nah yang namanya teologia, itu lain lagi saudara. Itu engkau perlu mempelajari teologia karena itu adalah jalan pengajaran untuk engkau mengembangkan Injil ini. Nah saudara sekalian, yang ketiga, kalau saudara mempunyai Tuhan yang benar, Yesus yang benar, Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Lalu saudara, yang kedua, engkau mempunyai Injil. Lalu yang ketiga, engkau tentunya mempunyai gereja sejati. Kenapa dikatakan gereja sejati? Ada artinya gereja tidak sejati, ya kan? Atau perkataan lain, gereja palsu atau gereja-gerejaan. Kita bisa lihat di sini nih. Yang satu, kalau gereja itu sejati, tentunya ada peranan Roh Kudus dalam gereja itu. Artinya, secara pribadi ada peranan Roh Kudus. Hidupmu semakin kudus, bisa katakan amin. Sebab namanya Roh Kudus. Tetapi kalau engkau sudah percaya pada Yesus, sudah dibaptis, sudah lahir baru, mungkin sudah melayani, tetapi ini peranan Roh Kudus tidak jelas, maka saya khawatir itu bukan Roh Kudus, roh bulus, ya kan, suka masih bohong, masih fitnah orang, ya kan, masih dan sebagainya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau kita lihat ini ayat yang ke-17, kalau kita lihat ayat yang ke-16, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bisa ngomong seperti itu? Nah, di sini dijawab oleh Yesus, sebetulnya Bapakku yang di surga memberikan engkau seperti itu. Artinya, itu adalah peranan Roh Kudus. Nah, pada Matius 16 ini, Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus belum dicurahkan, Roh Kudus belum begitu peranan 2 kali ganda dan memegang peranan. Belum begitu kuat ini. Tetapi Petrus sudah bisa mengatakan seperti itu. Ini jelas peranan Roh Kudus yang sudah jelas.
Yang kedua, kalau gereja sejati, Tuhan Yesus yang mendirikan gereja. Saya ulang lagi, Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya. Kita di dalam sidang jemaat Allah ini, itu ada dituliskan bahwa mendirikan gereja sesuai dengan Alkitab. Nah, dan aku pun berkata kepadamu, kata Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan apa? Aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Jadi Yesus katakan, di atas batu karang ini, maksud itu, Petrus adalah yang mula-mula, bapak gereja itu adalah Petrus. Jadi bapak gereja bukan Yesus. Yesus datang ke bumi tidak mendirikan gereja. Yesus datang ke bumi bukan membentuk orang Kristen. Yesus datang ke bumi adalah untuk memulihkan kerajaan Allah yang sudah hilang, yang sudah diberikan oleh Adam dan Hawa kepada setan. Jadi Adam dan Hawa telah memberikan kerajaan Allah itu kepada setan, sehingga dari Adam dan Hawa maka terjadilah kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Nah saudara, Yesus datang adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Di dalam kerajaan Allah itu ada pengampunan dosa. Di dalam kerajaan Allah itu ada kesembuhan. Di dalam kerajaan Allah itu ada berkat. Ya kan, hidup dalam berkelimpahan itu ada dalam kerajaan Allah itu. Nah jadi di sini, aku akan mendirikan jemaatku, dan yang kedua, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara sekalian begini, untuk apa gereja didirikan? Gereja didirikan dengan sebuah tujuan. Gereja bukan perkumpulan sosial, kita ketemu ya kan, ngobrol-ngobrol, itu juga tidak salah ya kan. Dalam kebaktian ya kan, dalam kebaktian di gedung ya kan, ada yang datang terlambat, ada yang datang ya santai tadi kan, ada yang datang cepat, ada yang datang memang sudah siapkan hatinya untuk ibadah. Kemudian setelah ibadah kita kumpul-kumpul, ngobrol, duduk di meja sambil minum, itu pun tidak salah saudara. Nah, tetapi tujuan yang inti adalah gereja didirikan adalah supaya jemaat jangan masuk neraka. Saya ulang lagi, jemaat itu dibawa, diberikan pengajaran, diberikan pengarahan supaya mereka semuanya selamat. Nah, bagaimana kalau mereka tidak selamat? Tentunya bukan salah siapa-siapa, dan tentunya kita tidak inginkan jemaat tidak selamat. Kami inginkan adalah semua jemaat itu selamat. Bisa katakan amin. Jadi saudara, itulah hatinya gembala adalah mencari yang hilang. Jadi pada zaman ini, zaman corona ini, ya kan, saya coba mencari ya kan jemaat yang mana yang sudah agak jauh itu kan kami cari, ya kan, kami hubungi dan kami dapat kontak dengan mereka sehingga kami itu terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, kemudian diberikan firman. Maksudnya apa tadi? Maksudnya adalah supaya maut tidak menguasai dia. Saudara, jangan begini, maut menguasai jemaat dan maut itu menguasai dia dalam gereja dan dia aktif dalam gereja. Padahal maut ada pada dia. Saudara, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja sejati, peranan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus yang mendirikan gereja. Jadi bukan siapa-siapa. Kalau engkau punya ide, aku pengen buka gereja, coba cek dulu ya kan ini nih, ya kan cek dulu ini cek dulu benar-benar ide itu datangnya dari mana. Karena kita kalau udah hati-hati, iblis pun memberikan ide. Iblis pun memberikan ide. Kamu buat gereja. Siapa yang dorong tadi? Ya iblis lah yang mendorong saudara. Tetapi saudara, kita lihat di sini, Petrus tidak mau buat gereja sebetulnya. Dan dia tidak ada keinginan untuk buat gereja. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Petrus adalah yang pertama yang mendirikan gereja. Yang ketiga, gereja sejati ada kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi terdiri dari kuasa. Jadi saudara, ada kuasa. Kuasa apa itu? Ya kan, kalau kita lihat
di dalam Matius, Lukas yang lain, ada kuasa untuk engkau memberitakan Injil. Nah ini ada kuasa. Kuasa itu datang dari mana? Karena ada roh Tuhan di sini, maka saudara pengen beritakan Injil. Nah, engkau beritakan Injil bukan karena maunya saudara, ya kan? Karena itu adalah kuasa di sini. Nah, itu Roh Kudus yang berbicara, ada kasih. Ada kasih, engkau ada kuasa untuk mengusir setan dan sebagainya dan sebagainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bukankah itu luar biasa? Coba perhatikan di sini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sama, artinya Tuhan bertahta dalam hidupmu. Jadi Yesus katakan kepada Petrus, aku berikan padamu kunci supaya Tuhan bertahta, supaya Tuhan menguasai dalam hidupmu. Kalau Tuhan bertahta dalam hidupmu, maka saudara nanti kapan-kapan kita akan belajar dalam Filipi, maka pikiranmu seperti Yesus, perasaanmu seperti Yesus. Nah itu nanti ini. Jadi saudara, kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan dari dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, ayat ini adalah suatu kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada Petrus. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena dia adalah Tuhan, maka dia berani memberikan kuasa. Tapi kalau Yesus tidak ada kuasa di langit dan di bumi, mana mungkin dia ngomong-ngomong gitu kan. Nah Petrus, nah ini ya, aku berikan kamu kuasa ya, basa-basi ya ini, nah aku berikan kuasa. Saudara bukan begitu, Yesus adalah Tuhan. Yesus engkau adalah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Anak dikatakan di sini itu ada satu ikatan yang begitu kuat. Seperti anak kunci, ya kan anak tangga. Dan saudara, kita jangan terpaku dengan secara hurufiah saja. Nah saudara sekalian, nah ini berkat bagi saudara jadi anak Tuhan. Nah jadi saudara, jemaat atau engkau yang menyembah Tuhan yang benar, Injil yang benar, gereja yang benar, maka ini menjadi berkat bagi saudara. Berkat apa yang akan kita lihat? Saudara, statusmu sebagai anak Tuhan, amin. Nah, saya tidak buka ayat ini, nanti terlalu panjang, tetapi engkau bisa lihat, nanti engkau catat saja, status saudara sebagai anak Tuhan. Statusmu. Jadi begini, kalau statusmu sebagai anak Tuhan, engkau dikatakan begini, ada yang kata gini, ya kau ini bodoh ya, ya kan kau ini miskin ya, kau ini tidak ada apa-apa. Saudara, kalau engkau tahu statusmu, kalau engkau tahu kedudukanmu, engkau anak Allah, anak Tuhan, maka dikatakan bodoh, miskin, ya kan, apalagi dan lain-lain, tentunya engkau tidak akan tersinggung. Tentunya engkau tidak akan merasa minder. Iya betul ya, aku ini tidak ada gelar ya, aku mesti sekolah S1 ya, S2, S3, S4 ya. Atau S berapa lagi, saya tidak tahu lagi ini. Nah saudara, status kita bukan ditentukan oleh harta, status kita bukan ditentukan oleh gelar, status kita bukan ditentukan oleh banyaknya harta atau kedudukan dalam masyarakat, bukan itu. Status kita adalah anak Tuhan, bisa katakan amin. Kalau saudara anak Tuhan, engkau menyembah Tuhan yang benar, engkau mempunyai Injil yang benar, dan gerejamu yang benar, yang sejati, saudara jangan takut. Jangan takut pada hari ini. Apalagi pada hari ini kan adanya corona, tentunya kita jaga protokol kesehatan, tentunya kan jangan kena perut ya kan, ke sini dan ke situ. Saudara bukan itu maksudnya tadi. Nah tetapi engkau tahu bahwa engkau adalah status anak Tuhan. Dan yang kedua, kalau engkau tahu engkau adalah status anak Tuhan, engkau punya otoritas. Engkau punya otoritas, ada kuasa. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24, aku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Maka kuasa ini aku berikan kepada kamu. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau anak Tuhan, engkau punya otoritas.
Ya kan engkau bisa perintahkan, bukan hanya pada setan, tetapi engkau bisa perintahkan juga berkat, engkau bisa perintahkan juga sukacita, engkau juga bisa perintahkan dan yang lain, karena kita adalah anak Tuhan. Nah saudara, yang ketiga adalah berkat bagi anak Tuhan, ada jaminan keselamatan. Jadi saudara, kita ini sebetulnya belum selamat, belum. Ya kan, kita dikatakan itu not yet, belum ini kan. Kita anak Tuhan, kita sudah selamat betul tapi belum. Kenapa belum? Kalau kita selamat, kita sudah sampai ke rumah Bapa. Kalau kita sudah sampai ke rumah Bapa dengan selamat, nah itu baru selamat itu. Nah jadi saudara, tapi walaupun demikian kita di bumi ada jaminan keselamatan. Jangan begini, aku ini selamat apa enggak ya? Aku ini anak Tuhan nih, selamat apa enggak ya kan? Ya selamat apa enggak ini, enggak tahu. Saudara ada jaminan. Jawaban doamu, ada jaminan. Ada jaminan saudara. Kenapa? Karena anak Tuhan, statusnya anak Tuhan, kita ada akses. Kita punya akses kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya sebagai anak Tuhan, kalau saudara anak Tuhan yang sejati, doakan Indonesia, doakan negara-negara yang lain, doakan bumi ini, karena kita ada akses kepada Bapa yang ada di surga. Kita bukan melakukan rutinitas agamawi, ada jaminan bimbingan. Saudara, kalau engkau anak Tuhan, punya status, ya kan punya otoritas, saudara dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing kekudusan demi kekudusan. Jangan begini, ya kita anak Tuhan bergelimbangan dalam dosa, itu bukan. Bukan Roh Kudus, namanya kudus itu kan. Jadi ada jaminan bimbingan, ada jaminan pengampunan dosa. Ketika engkau buat dosa, Tuhan ampuni. Tapi jangan jatuh bangun dalam dosa, bukan itu. Nah, jaminan kemenangan, bahwa kita adalah lebih daripada kemenangan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, ya kan, coba kita lihat ini nih, saudara mesti mempunyai pengertian yang benar. Saya ulang lagi, engkau mesti mempunyai pengertian yang benar. Siapakah Yesus menurut saudara? Siapakah itu? Ya kan, apakah Yesus itu adalah memberikan rezeki? Ya kan, apakah Yesus itu adalah memberikan kesembuhan? Apakah Yesus itu memberikan sanang pangan, sembako dan lain-lain? Apakah Yesus itu adalah untuk engkau diberkati terus, ya kan, diberkati, apakah itu? Ya kan, nah, kalau engkau mempunyai pengertian yang benar, maka engkau mempunyai Injil yang benar dan hidup. Maka engkau akan mempunyai Injil ketika engkau baca firman Tuhan, Injil itu akan hidup dan benar. Yang benar. Kemudian engkau akan mengikuti gereja sejati. Tetapi saudara, ada lagi yang gereja tidak sejati, itu kumpulan dengan tanda kutip, ya, anak-anak Tuhan palsu juga mungkin, ya kan. Nah saudara, ini sudah terkelompok hari ini, terkelompok ini. Gereja ini yang begini, yang gereja ini begini. Nah tinggal saudara lihat dari buah, ya kan, buah dari jemaat itu. Ya kan, kalau jemaat itu suka gosip, menjelekkan orang lain, fitnah orang lain, nah sudahlah itu gereja-gerejaan itu. Saudara, kalau kita ikuti gereja yang sejati, maut tidak akan berkuasa pada saudara. Ya kan, tidak, kita akan mengalami maut. Bisa katakan amin. Kita tidak akan mengalami maut. Nah saudara, sebagai kesimpulan, sekali lagi, saudara biarlah mempunyai pengertian yang benar. Siapakah Yesus ini? Nah, sebagai penutup, bisakah saudara mengatakan ini? Ini saya kutip dalam Yohanes 6, yang ketika Yesus bicara kepada Petrus. Petrus, orang lain sudah meninggalkan aku. Ya kan, kalau engkau lihat dalam Yohanes pasal 6, Yesus semua muridnya meninggalkan dia. Kerumunan orang banyak yang mau menjadikan Yesus raja roti. Kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika Yesus ngomong kasar, ketika Yesus memberikan khotbah, pengajarannya itu menurut mereka keras, aduh keras, aduh tidak tahan, aduh keras ini, sudah dia mundur tadi kan ya kan, dia mundur. Yang kedua adalah kelompok murid yang mau melayani, hidup aku untuk melayani, ya kan, kalau sudah engkau masih ingat, Yesus mengutus dua muridnya, dua-dua untuk melayani, bahkan itu dikatakan ada 70 murid, ya kan, melayani, hidup aku untuk melayani. Ketika dia mendapatkan pengajaran dari Yesus,
Yesus memberikan pengajaran yang keras menurut mereka. Aduh udah tahan aku, aduh tersinggung, mati aku, mati aku, mati ini kan. Nah saudara, lalu Yesus ngomong lagi kepada 12 murid ini. Dia bilang gini, semua sudah ninggalkan aku ini nih. Lalu dia ngomong kepada Petrus, Petrus mau enggak engkau tinggalkan aku ini nih? Saudara lihat apa jawab Petrus tadi. Ya kan semua ngatakan mati aku, ya kan pengajarannya keras, aduh udah tahan, ya kan enak dengan nabi itu, ya kan enak dengan Tuhan itu, ya kan yang ingin ini omongnya enak-enak, ya kan motivasi melulu ini kan tentang berkat, tentang sukses ini kan, tentang mujizat-mujizat, tentang kesembuhan enak di situ, ya kan. Nah, saudara, lihat apa kata Petrus? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus ngomong Tuhan. Ayat ini saya sudah lihat ulang-ulang ini. Kalau saya baca itu mungkin sudah lebih daripada tidak tahu 20 kali lebih, tetapi tidak hidup. Satu hari ketika saya baca ini, saya itu menjadi rema. Apa kata Petrus? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Siapa? Siapa? Pada siapa? Petrus berani mengatakan Tuhan. Bukan dengan orang Farisi. Orang Farisi mengatakan guru yang baik. Dia tidak mengatakan guru yang baik. Dia tidak mengatakan imam yang baik. Tetapi Petrus mengatakan Tuhan. Kalau Petrus bisa mengatakan Tuhan, artinya dia percaya bahwa Yesus adalah yang menjadikan langit dan bumi dan semuanya. Pertanyaan saya, bisakah engkau percaya bahwa Yesus yang menjadikan langit dan bumi? Bisa? Apakah engkau bisa percaya bahwa Yesus telah menjadi manusia dan telah mati dan pada hari ketiga dia telah dibangkitkan? Bisa percaya itu? Apakah engkau bisa percaya bahwa Yesus telah mati sebagai manusia, lalu dia dibangkitkan pada hari ketiga? Bisa engkau percaya itu? Kalau engkau percaya pada itu, maka engkau berani katakan Tuhan. Maka dikatakan oleh Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya kan? Kepada siapa? Kepada siapa? Siapa? Pada siapa gantungan hidup aku? Siapa? Ada lagi siapa di mana aku bisa hidup pada siapa? Saudara perhatikan ayat yang berikut. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi aku ini akan mati kalau aku tidak dengar omonganmu. Omonganmu itu adalah perkataan hidup. Ketika engkau bicara, aku hidup, hidup yang kekal. Ketika engkau baca firman Tuhan, ketika engkau baca Injil, bisakah engkau katakan perkataan yang hidup, yang kekal? Bisa. Bisakah engkau katakan, Tuhan engkau bicara pada aku pada hari ini nih, tiap hari. Perkataanmu adalah perkataan perkataan hidup yang kekal. Bisa. Lalu Petrus melanjutkan lagi. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau yang kudus dari Allah. Jadi kami sudah percaya. Jadi percaya itu saudara beda dengan percaya pada setan. Setan percaya pada Yesus tetapi tidak menjadi pelaku firman. Tetapi Petrus dengan kawan-kawannya 12 murid kecuali Yudas Iskariot, dia percaya melakukan firman. Jadi kalau engkau percaya pada Yesus, engkau menjadi pelaku firman. Apa yang dikatakan firman, engkau lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, saudara, corona ini baru datang sedikit, baru nyenggol-nyenggol sedikit, hidupmu, hatimu sudah kelepar-kelepar, sudah jatuh, ya kan, sudah terkapar, sudah tergeletak. Ya kan, ini corona ini kita harapkan dalam sebulan depan selesai, itu harapan. Kalau coronanya tidak selesai bagaimana? Lalu krisis ekonomi kalau tidak selesai bagaimana? Nah saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan kita lakukan. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, sama mendirikan rumah di atas pasir. Ketika masalah datang, ketika engkau diomongi ini, ngomong itu, dengar ini, dengar itu, dan engkau rasakan ini dan itu, maka engkau tergeletak, rumahmu roboh. Nah, di sini kata Petrus tadi, kami telah percaya dan tahu bahwa
Engkau yang kudus dari Allah. Saya ulang lagi, bisakah saudara katakan seperti ini? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, Petrus kalau kita lihat dengan 12 murid, mereka berani mati. Akhirnya Petrus juga mati, disalibkan dan kepalanya ke bawah. 11 murid semuanya mati sebagai martir dan mereka tidak akan undur. Nyawa pun mereka berani serahkan karena mereka tahu bahwa karena mereka mati karena Injil, mati karena Yesus, hidup kekal dan tidak menyangkal Tuhan. Jangan ada sedikit masalah sudah kita mau nyangkal dan sudah mau mundur. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang kau sembah? Yesus yang mana yang kau sembah? Yesus yang mana yang kau sembah? Saya tanya lagi sini. Amin. Kita doa. Tuhan, biar kami dapat menyembah Tuhan Yesus yang benar. Biar kami dapat menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Anak Allah yang hidup dan yang benar. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang telah memberikan rohnya pada kami. Ada roh Yesus ada pada kami. Sehingga dengan roh inilah kami dapat mengerti bahwa Tuhan yang hidup yang benar adalah Yesus Tuhan. Sehingga Injilnya kami baca. Injil itu mengubah kami. Injil adalah kesukaan. Injil itu menyenangkan bagi hidup kami. Kami sangat senang karena Injil itu mengubah hidup kami dan kami menjadi ciptaan yang baru. Cara hidup kami yang lama sudah berubah. Cara pikir kami sudah berubah. Perasaan kami pun sudah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, sebelum tutup, saya mau berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara. Engkau yang dengar acara ini, pertanyaan saya adalah, apakah engkau mau mengenal Tuhan Yesus yang benar? Apakah engkau mau mengenal Tuhan Yesus yang benar? Kalau engkau mau, saudara, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Jangan takut tidak usah lihat kiri dan kanan. Angkatlah tanganmu ke surga. Karena kita angkat tangan ke surga. Saya pun mengangkat tangan saya ke surga. Tuhan, engkau lihat tangan kami yang kami naikkan ke surga. Biar tangan kami ini Tuhan, kami dapat mengenal, bukan saja tahu, tetapi mengenal Tuhan Yesus yang benar. Tuhan Yesus yang sejati. Engkau bukan salah satu adalah Yohanes Pembaptis, engkau bukan Elia dan sebagainya bukan, tapi kami biar dapat mengenal bahwa engkau adalah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami dan hidup kami telah diubah oleh Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan, hamba-Mu berdoa biar kami dapat mengenal Tuhan pada saat ini. Sehingga Injilnya kami baca, firman Tuhan yang kami baca menjadi hidup dan terang, menjadi rema dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berdoa bagi kami semuanya, berkatilah kami dan biar kami semakin sungguh dan kami ada kuasa dan peranan Roh Kudus dalam hidup kami dan alam maut tidak berkuasa pada kami. Terima kasih Tuhan karena kami adalah lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya pada Yesus Tuhan yang Engkau layak ditinggikan, dipuji dalam hidup kami, baik melalui perkataan kami, tingkah laku kami, cara kami makan dan minum, cara kami berpakaian, cara kami duduk dan jalan, bahkan cara kami mati pun nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin.